Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran mengatakan, keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah bangsa. Kebahagiaan sebuah keluarga merupakan miniatur dari kebahagiaan masyarakat dan bangsa. Ungkapan tersebut hadirin mengilustrasikan kepada kita bahwa negara yang thayyibah akan terbentuk apabila masyarakat sudah marhamah. Masyarakat marhamah akan tercipta apabila keluarga sudah sakinah. Dan keluarga sakinah akan terwujud apabila dihiasi dengan akidah, mawaddah, warahmah. Dengan profil seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, dengan figur seorang ibu yang lembut, penuh kasih sayang, santun dalam berucap, bijak dalam bertindak, dan rela membesarkan anak-anaknya. Pantas hadirin, keluarga merupakan sekolah pertama dan utama. Namun sayang hadirin, seiring dengan kesibukan keluarga, ternyata telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga menjadi a mere overnight parking place. Keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari. Demikian ungkapan Pitirin Sorokin dalam karya monumentalnya yang berjudul Family in Modern of Culture. Oleh sebab itu, mengingat betapa pentingnya hal tersebut, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema syarahan Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dengan rujukan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalam khabar yang menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah. Sedangkan modal yang disediakan untuk menggapai tujuan tersebut adalah mawaddah warahmah. Lalu apakah mawaddah itu? Ibnu Abbas dalam Tambiril Miqbas fi Tafsir menjelaskan, mawaddah adalah kecintaan seorang suami terhadap istri secara tulus. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang suami terhadap istri dengan tanpa melihat kekurangannya sedikit pun. Dua modal inilah hadirin yang akan mampu menciptakan keluarga lahir batin suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga supaya hidup tenang, saling peduli, saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian penjelasan Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam Sofats Al-Bayan Lima'ani Al-Quran. Timbul pertanyaan hadirin, apakah potret keluarga sekarang sudah sesuai dengan perspektif Islam, yaitu keluarga sakinah tadi? Jawabannya, kita tidak mungkin menutup mata dari kasus demi kasus yang terungkap. Ternyata telah mencerminkan kehancuran moral yang berangkat dari keluarga yang tidak sakinah dan harmonis tadi. Sebagai bukti, masih hangat diperbincangkan di negara kita seorang anak yang menyakiti hati orang tuanya, menghardik bahkan sampai tega membunuh orang tuanya. Seperti kasus yang terjadi di sekitar kita di Jawa Barat. Dikutip dari detik.com, di mana sang ayah menceritakan bahwa anaknya lah yang telah membunuh ibunya dengan alasan karena ia telah menggelapkan uang bisnis keluarga. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Yang lebih mengkhawatirkan dan mengenaskan, muncul keluarga liberal, lahir keluarga multilateral yang jauh dan bebas dari perspektif Islam. Dengan kesibukan masing-masing sudah tidak memperhatikan keluarga. Ayah memiliki kesibukannya sendiri, Ibu juga memiliki kesibukannya sendiri. anak juga mencari kesibukannya sendiri, sehingga jauh dalam menggapai keluarga sakinah sesuai perspektif Islam. Padahal hadirin, anak adalah amanah Allah yang harus dijaga, harus dipupuk keimanannya. Oleh siapa? Tentunya oleh orang tua. Hal ini Allah menegaskan dalam penggalan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6.
Ya, memberikan penjelasan bahwa kewajiban orang tua dalam menjaga anak-anaknya adalah sebagai amanah Allah, yaitu selain berkewajiban memenuhi kebutuhan materi kepada anak, berkewajiban pula memenuhi kebutuhan imateri berupa pendidikan dan bimbingan, tidak lupa dengan penuh kasih sayang. Mengapa hadirin? Sebab materi tidak menjamin anak hidup bahagia dan sukses di masa depan bila tanpa kasih sayang orang tua. Karena banyak yang orang tuanya bergelimbang harta, tetapi anak-anaknya malah durhaka. Pertanyaannya hadirin, apakah kita sebagai orang tua mau memiliki anak-anak seperti itu? Tentu jawabannya tidak hadirin. Oleh karena itu, mari kita didik anak-anak kita sejak dini. Ciptakan keluarga harmonis. Jadilah orang tua yang penyayang, penyantun, dan penyabar terhadap anak-anaknya. Jika sikap ini dapat diaplikasikan, insya Allah akan terlahir tauladan Abrahan. Anak-anak yang saleh dan salehah, taat beribadah dan menjadi ahlul Quran, menjadi dambaan keluarga, juga nusa dan bangsa. Anak-anak seperti inilah hadirin yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang tuanya. Dan anak-anak seperti inilah yang akan menolong orang tuanya dari api neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran Surah At-Tur ayat 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. Dan insan-insan nan beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka beserta anak cucu mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maha benar Allah dan Maha Agung.
Hadirin, ayat tadi menjelaskan bahwa keluarga yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka akan Allah kumpulkan di dalam syurga, dan menjelaskan bahwa setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, dari uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa keluarga merupakan bagian dari bangsa. Apabila kita mendambakan bangsa yang maju, bangsa yang sukses, maka ciptakanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami istri dapat menjalankan kewajibannya dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan cita-cita menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Islam. Melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa dihiasi dengan akidah yang kuat dan akhlak yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Bunga mawar layu melati, Kupu-kupu sedang bersendu. hujan angin puting beliung akan dilalui dengan keluarga yang bersatu. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta S17. Selamat datang kami sampaikan bagi seluruh para pengunjung di arena MSQ pada perhelatan Akbar MTQ yang ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Dewan Hakim yang kami muliakan, selanjutnya kami panggil peserta S19. Perlu saya sampaikan bahwa peserta S18 tidak ada. Sekali lagi bagi Dewan Hakim kami informasikan peserta S18 kosong dan kita akan lanjut ke peserta S19.